Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Coba ingat, kegiatan kalian hari ini ngapain aja? Ada yang transfer uang, bayar pakai QRIS, atau sekedar cek saldo di HP. Tanpa kita sadari, hampir semua aktivitas itu melibatkan bank. Dan menurut Sadono Sukirno, bank itu bukan cuma tempat nyimpen uang, tapi bagian penting yang bikin ekonomi terus bergerak. Nah, di video ini kita bakal bahas pelan-pelan, mulai dari bank umum, uang giral, sampai bank sentral. Kalau kata Sadono Sukirno, lembaga keuangan itu tugas utamanya satu, menyalurkan uang. Uang dari orang yang kelebihan dana disalurkan ke orang yang lagi butuh dana. Yang paling sering kita temui tentunya bank umum, tempat orang tua kita nerima gaji, nabung, dan transfer uang. Ada juga bank pengkreditan rakyat yang fokus utamanya pada layanan simpan pinjam bagi usaha kecil dan mikro. Selain bank, ada multifinance, misalnya tempat kredit motor atau HP. Lalu ada pasar saham, tempat perusahaan besar mencari dana untuk berkembang. Dan ada asuransi yang fungsinya melindungi kita dari resiko di masa depan. Semua itu punya peran masing-masing dalam sistem keuangan. Nah, bank umum itu punya keistimewaan yang nggak dimiliki lembaga lain. Yang pertama, uang di bank bisa langsung dipakai buat transaksi. Dulu pakai cek, kalau sekarang cukup lewat HP. Yang kedua, bank bisa menciptakan daya beli. Artinya, walaupun uang kita cuma disimpan, uang itu tetap hidup dan berputar di ekonomi. Yang ketiga, bank umum memberikan pinjaman jangka pendek. Misalnya, pedagang kecil yang butuh tambahan modal usaha. Kalau dilihat dari catatan keuangan bank, uang tabungan kita itu sebenarnya jadi kewajiban bank. Sebaliknya, uang yang dipinjamkan ke masyarakat dicatat sebagai aset. Sederhananya, uang kita dipakai bank untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, uang yang ada di rekening bank disebut uang giral. Bentuknya memang nggak kelihatan, tapi fungsinya sama, bisa dipakai untuk membayar. Contohnya, transfer, bayar QRIS, atau belanja online. Uang giral bisa bertambah, bank nggak menyimpan semua uang tabungan di masyarakat. Sebagian disimpan sebagai cadangan, sisanya dipinjamkan. Nah, uang pinjaman itu nanti dipakai lalu disimpan lagi di bank. Dari sini uang giral tercipta lagi. Proses ini bisa terjadi berkali-kali, makanya jumlah uang giral bisa terus bertambah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi banyaknya uang giral. Yang pertama, kalau banyak orang yang menarik uang tunai. Yang kedua, berapa besar cadangan yang wajib disimpan oleh bank. Dan yang ketiga, seberapa besar permintaan kredit dari masyarakat. Kalau pinjaman makin besar, uang giral juga bisa makin banyak. Uang beredar itu gabungan dari dua hal, uang tunai dan uang di bank. Keduanya sama-sama dipakai buat transaksi sehari-hari. Selain uang, ada juga yang disebut kekayaan likuid, yaitu kekayaan yang gampang dicairkan. Saldo tabungan itu likuid, deposito itu juga cukup likuid. Tapi rumah atau tanah gimana? Nilainya besar, tapi gak gampang langsung dipakai buat membayar. Jadinya tidak likuid. Setiap negara punya bank sentral. Di Indonesia namanya Bank Indonesia. Tugasnya bukan melayani masyarakat langsung, tapi mengatur sistem perbankan atau uang beredar. Makanya kita nggak bisa buka rekening di Bank Indonesia. Kalau bank umum fokus ke masyarakat, bank sentral fokusnya ke sistem. Bank sentral dimiliki pemerintah, mengawasi bank umum, dan punya hak mencetak uang. Perannya lebih ke pengatur keuangan. Menurut Sadono Sukirno, bank sentral punya beberapa tugas penting. Pertama, sebagai banknya pemerintah. Kedua, sebagai banknya bank umum. Ketiga, mengawasi perbankan supaya tetap sehat. Yang keempat, menjaga nilai mata uang agar tetap stabil. Dan terakhir, mencetak serta mengedarkan uang. Kalau fungsi ini berjalan baik, ekonomi juga lebih stabil. Jadi, intinya begini, bank umum itu yang bikin uang berputar di masyarakat. Sedangkan bank sentral yang memastikan semuanya tetap aman dan terkendali.
terkendali. Dari tabungan kecil, transfer sederhana, sampai kebijakan besar, semuanya saling terhubung dalam satu sistem ekonomi. Dan tanpa kita sadari, kita semua adalah bagian dari sistem itu. Dalam kehidupan sehari-hari, uang tidak pernah benar-benar diam. Uang terus berpindah, digunakan, dan berputar melalui berbagai aktivitas ekonomi. Dan lewat proses inilah, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan kegiatan ekonomi terus berjalan. Setiap transaksi sekecil apapun punya peran dalam menjaga kelancaran sistem ekonomi. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti menabung, membayar, dan bertransaksi menjadi bagian dari alur besar yang menggerakkan perekonomian secara keseluruhan. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang bank, uang kiral, dan bank sentral. Sampai jumpa di video selanjutnya.